yang ada di Zoom meeting ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan energi surya. Di mana hari ini bagian kedua ya. Kalau mengacu kepada jadwal, hari ini kita belajar khusus tentang analisis potensi ya, dengan identifikasi dan perhitungan potensi ya. Baik, kita cek hari ini outline materi yang akan saya sampaikan. Sekilas tentang teknologi sel surya, karena bagian yang tidak akan pada bagian pertama ya, kita kemudian durasi, kita identifikasi lokasi, beberapa alat ukur yang diperlukan ya. Kemudian ada pengolahan dan analisis data ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya mudah-mudahan gambar ini kelihatan ya, kurva di sini. Ini grafik yang menunjukkan progres efisiensi sel di berbagai pabrik atau dari berbagai laboratorium yang ada di dunia ini yang dilaporkan ya, kemudian dibuatkan grafik seperti ini. Jadi sampai sekitar tahun 2020 di sekarang ini, solar cell ini kita solar cell ya, solar cell yang berhasil dibuat dalam yang ada ini, kita bisa lihat yang paling tinggi itu adalah diproduksi oleh NREL, kemudian dengan efisiensi yang paling tinggi sekitar 47%, sangat tinggi efisiensinya. Ini tentu belum ada pasaran ya. Jadi kalau mau beli panelnya yang ini di aman saya dari laboratorium. Kita menunggu kapan solar cell atau solar panel memiliki efisiensi yang tinggi itu ada di pasaran atau diproduksi secara massal. Videonya saya matikan aja ya. Nanti saat ada diskusi baru saya off-kan gitu. Ya, saya lanjutkan. Ini grafik yang menunjukkan efisiensi sel surya yang diteliti di beberapa lembaga atau perusahaan atau bahkan laboratorium ya. Yang tertinggi kita lihat itu ada diproduksi oleh NREL, itu pada efisiensi yang tertinggi sampai belakangan ini sekitar 47%. Kalau kita lihat di pasaran yang banyak dijual, itu masih di kisaran panel surya pada efisiensi sekitar belasan persen sampai 20-an persen ya gitu. Untuk sementara saat ini. Jadi biasanya setelah laboratorium melakukan penelitian, mendapatkan satu hasil seperti yang ditampilkan di grafik ini, itu butuh beberapa tahun untuk kemudian masuk pada tahap produksi massal seperti itu. Dan kemudian bisa dilempar ke pasar. Itu biasanya. Jadi sebenarnya tahun-tahun ke depan teknologi sel surya itu akan terus berkembang dan semakin menjanjikan ya. Saya membayangkan kalau suatu hari nanti kita menggunakan panel surya yang punya efisiensi 40-an persen gitu ya. Ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi dengan luas area yang kecil ya, kita bisa memperoleh daya yang besar. Dan itu dari hasil penelitian ini dimungkinkan ya, suatu hari nanti ketika sudah diproduksi massal itu bisa dicapai.
Nah, secara sederhananya paling banyak yang mendominasi modul surya yang ada saat ini itu ada dari 3 jenis ini. Ada yang monokristalin atau single cell kristalin, kemudian ada poli, kemudian ada thin film. Jadi dari 3 teknologi sel surya atau modul surya ini kita bisa lihat ada beberapa yang jadi kelebihan dan jadi kekurangan dari masing-masing teknologi ini. Untuk monokristalin kita perhatikan biasanya gambarnya seperti ini. Nanti bisa di browsing juga kalau penasaran lihat modelnya kayak bagaimana modul suryanya. Dia memiliki performa dan efisiensi yang bagus ya. Hari ini ada di kisaran 21, 22 ya. Dan itu kita bisa dapat di toko-toko sekarang ya. Memang sudah tersedia. Kemudian bentuknya estetik dan jadi kekurangannya yang ini kekurangan ya. Ini harganya cenderung lebih mahal ya. Cenderung lebih teknologi monokristalin. Kemudian yang polikristalin ya, kita bisa lihat harganya lebih murah dibanding yang mono. Tapi kemudian performanya dan efisiensinya itu standar. Jadi efisiensinya ada di kisaran 14, 15, 16. Hari ini kita bisa dapat efisiensi polikristalin di level itu. Kemudian thin film, modul surya atau sel surya dari thin film, itu dia punya kelebihan itu fleksibel, kemudian bisa berbentuk portable, ya, bentuknya estetik, ringan, tapi kemudian punya kekurangan dibandingkan 3 jenis ini, dan efisien masih pada efisiensi yang rendah. Jadi ya, teknologi itu berkembang seperti yang kita lihat di grafik sebelumnya, slide sebelumnya, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun ke depan teknologi thin film juga akan ada pada efisiensi yang dimiliki oleh monokristalin pada hari ini begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, perbandingan modul PV dari material selnya, dari bahan selnya, ada efisiensinya. Ini perbandingan yang dibuat beberapa tahun lalu ya, jadi tidak terupdate. Tapi kita bisa cek updateannya ya. Saat ini kita bisa Google. Seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa teknologi monokristalin itu sudah mencapai yang ada di pasaran ya. Ada yang pada efisiensi 21%. Kalau di tabel ini masih di kisaran 18%, itu beberapa waktu yang lalu ya. Tapi kalau hari ini kita cek sudah ada di kisaran 21%, 21 lebih gitu. Keuntungannya ada lebih detail dibanding yang tadi di slide sebelumnya. Di sini most efficient PV modules, jadi dia yang paling efisien ya atau dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian apa ya? Ada kerugiannya mahal, kemudian waste of silicon ya, jadi sampah atau limbah silikon pada proses itu beberapa hal. Kemudian polikristalin juga ada di kisaran 16%. Kemudian dari segi keuntungan dan kerugian juga tadi kita sudah bahas. Kemudian ada micromorph tandem. Jadi ini modelnya multi junction kayak begitu. Efisiensinya masih di kisaran sekitar 10% ya. Kemudian ada thin film. Ini tadi thin film yang tampilkan. Masih di kisaran 10-12%. Jadi memang masih rendah efisiensinya ya. Kemudian ada thin film menggunakan bahan kadmium telluride. Ini CDTE ini juga masih rendah. Kemudian yang silikon juga masih rendah. Itu kira-kira beberapa kekurangan dan kerugiannya ya masing-masing. Jadi
peneliti terus bagaimana mengembangkan